Hai semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab alat pertahanan makhluk hidup. Ya, jadi semua makhluk hidup di dunia ini ternyata memiliki alat dan sistem pertahanannya tersendiri guys. Jadi misalnya kita nih sebagai manusia, kita memiliki tangan dan kaki untuk mempertahankan diri jika merasa terancam. Nah, lalu apakah hewan juga memiliki sistem pertahanan dan mekanisme yang sama dengan manusia? Iya, jawabannya tentu tidak. Eits, tapi meski mereka tidak sepintar manusia, tapi mereka diberi kelebihan loh untuk mempertahankan dirinya dari bahaya. Namun sayangnya banyak dari mereka yang tidak bisa mengendalikan ataupun memaksimalkan kelebihannya tersebut guys. Bahkan terkadang bukannya menjadi alat untuk menyelamatkan diri dari bahaya, kelebihannya tersebutlah yang justru mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri. Seperti yang akan kita bahas dalam video kali ini. Dan inilah deretan hewan yang terjebak dalam bahaya karena mekanisme pertahanannya sendiri. Dan tanpa basa-basi lagi langsung saja ke videonya, and let's go! Banteng. Kekuatan banteng memang tidak bisa diragukan lagi ya guys. Bahkan hampir semua bisa ia kalahkan dan juga ia kendalikan, termasuk pemimpinnya sendiri. Iya, Matador. Selain memiliki kekuatan kaki dan serudukan yang mematikan, banteng juga memiliki kekuatan backup lainnya, yaitu tanduk. Tanduk banteng ini terkenal sangat kuat dan juga tajam. Bahkan pernah ada salah satu kasus di mana ada sebuah banteng mengamuk dan menghancurkan sebuah kendaraan mobil hanya dengan tanduknya. Ya, walaupun sangat bisa diandalkan, namun tak jarang juga tanduknya tersebut juga bisa membahayakan dirinya sendiri jika tidak dikontrol dan diawasi oleh sang pemilik, seperti yang dialami banteng ini, di mana senjata andalannya tersebut justru malah menyerang dirinya sendiri. Ya, tanduk tersebut tumbuh melingkar dan kemudian menembus daging serta tengkorak kepala pada bagian samping. Dan setelah ditelusuri, ternyata sang pemilik kurang perhatian dan tidak memberikan kontrol lebih kepada bantengnya. Namun beruntunglah setelah banyak masyarakat sekitar memberikan kritik dan saran, akhirnya pemilik banteng tersebut pun memutuskan untuk memotong tanduk banteng tersebut. Dan setelah dipotong, benar saja tanduk tersebut telah menembus daging sedalam kurang lebih 5-10 cm. Kambing. Hampir serupa dengan kasus banteng, namun kali ini dialami oleh hewan yang tidak seagresif banteng. Ya, kambing. Meski tanduk kambing tidak sepenuhnya digunakan sebagai pertahanan diri, ya karena hidupnya damai di kandang, namun pada dasarnya tanduk kambing memiliki fungsi yang sama dengan tanduk hewan-hewan lainnya, yaitu sebagai alat pertahanan diri. Namun lagi-lagi karena kurangnya perawatan dari sang pemilik, kambing ini harus mengalami nasib sial, di mana tanduknya tumbuh dan melukai dirinya sendiri. Bahkan menurut analisa dokter hewan, kambing ini mengalami berbagai gangguan serius, seperti mengganggu sistem syaraf, arteri, dan kelumpuhan pada otot. Kuda. Selain untuk berjalan, berlari, dan menopang beban keluarga, kuda juga sering menggunakan kakinya sebagai alat pertahanan diri ketika mereka merasa terancam guys, yaitu dengan menyepak siapapun yang ia rasa pantas disepak. Nah, tendangan kuda ini sendiri tidak bisa diragukan lagi. Dengan otot kaki yang didesain sedemikian rupa, kuda mampu menghancurkan apapun dengan sekali injakan ataupun sekali tendangan saja. Namun ada kasus di mana ada seekor kuda malang yang ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan guys, di mana kaki kuda tersebut ditumbuhi kuku yang sangat panjang yang membuatnya tersiksa. Bahkan untuk berjalan pun ia kesulitan.
Ya, jadi kuda ini ditemukan dalam keadaan terkunci di sebuah kandang selama 10 tahun tanpa perawatan oleh pemiliknya. Nah, setelah ditemukan, para tim penyelamat pun datang untuk menolong kuda tersebut. Meski pada awalnya mereka ragu jika kuda tersebut bisa kembali sehat, namun setelah melakukan serangkaian perawatan yang panjang, kuda tersebut pun berhasil diselamatkan. Namun masalah lainnya kembali muncul, yaitu karena telah terkurung selama 10 tahun, kuda ini lupa caranya berlari. Namun dengan senang hati, orang baik pun mengajarinya bagaimana caranya berlari. Hingga akhirnya ia pun bisa menjalani hidup normal sebagai kuda pada umumnya. Barulah pada bulan September 2017, kuda ini pun diadopsi oleh seorang penunggang muda yang kini merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kambing myotonik. Kambing myotonik atau biasa disebut sebagai kambing pingsan tenis ini adalah jenis kambing Amerika. Ya, spesies kambing ini memang memiliki keturunan sifat yang sangat unik, yang disebut myotonik congenita, yaitu sebuah kemampuan di mana otot-otot pada tubuh akan mengeras dan mereka pun seketika akan jatuh seperti sedang mengalami pingsan. Kondisi ini dipicu ketika mereka merasa bersemangat atau terkejut. Ya, pada awalnya orang Amerika pada khawatir nih. Mereka menduga jika kambing-kambingnya tersebut terkena sebuah wabah penyakit. Tapi setelah menyadari jika kambing-kambing mereka sehat, mereka justru merasa terhibur karena tingkah unik kambing tersebut. Namun sayangnya, hingga kini tidak diketahui maksud dan tujuan pasti kemampuan ini. Namun banyak yang mengaitkan jika kemampuan ini hampir mirip dengan kemampuan unik ular Hagnose Timur, di mana ular ini akan berpura-pura mati jika dirinya merasa terancam. Namun jika benar demikian, hal yang dianggap kemampuan ini bisa berubah menjadi kelainan atau kekurangan. Karena bagi hewan seperti kambing berpura-pura mati di saat predator akan memangsanya adalah sebuah kebodohan. Karena sama saja mereka merelakan dirinya disantap oleh sang predator. Horned lizards. Hewan yang masih memiliki hubungan saudara dengan kadal ini terkenal sangat tidak ramah guys. Selain wajahnya yang terlihat seram dan tak pernah sekalipun menunjukkan wajah bahagia seperti Squidward ini, hampir seluruh permukaan tubuh Horned lizard dipenuhi oleh duri-duri tajam yang merupakan modifikasi dari sisiknya. Nah, duri-duri inilah yang digunakannya sebagai alat pertahanan diri dari serangan para predator. Namun duri ini hanya berlaku untuk para predator yang memiliki ukuran yang sama seperti ular dan elang. Nah, lalu bagaimanakah cara ia mempertahankan diri dari hewan yang memiliki ukuran tubuh lebih besar darinya? Jangan khawatir, ternyata ia masih memiliki senjata rahasia lainnya, yaitu sebuah senjata yang terkenal sangat ampuh untuk mengusir predator yang memiliki ukuran tubuh yang berlipat-lipat lebih besar dari dirinya. Nah, jadi Horned lizard ini memiliki kemampuan yaitu menembakkan segumpal darah ke arah musuhnya. Selain membuat predator panik karena telah berlumuran darah, semprotan darah ini juga mengandung zat kimia yang menyebabkan aroma yang sangat berbau busuk. Sehingga predator yang ingin memangsanya seketika akan kehilangan nafsu makan, mual, dan tidak jadi memangsanya. Nah, lalu bagaimanakah cara Horned lizard ini menyemprotkan darahnya tersebut? Ya, jadi awalnya mereka akan menghentikan pembuluh vena di kepalanya. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan tekanan darah di kepala menjadi meningkat tajam. Dan akhirnya darah pun memancar keluar. Nah, jadi mekanisme ini hampir mirip seperti kita menutup sebuah lubang pada selang dan kemudian melubangi bagian samping selang. Tentu airnya akan memancar keluar dari lubang tersebut dengan tekanan tinggi. Namun sayangnya senjata andalan ini juga berbahaya bagi Horned lizard itu sendiri. Karena faktanya dalam sekali tembakan saja kadal ini harus merelakan sepertiga dari suplai darah dalam tubuhnya. Sehingga jika ia terlalu banyak menyemprotkan darah maka ia akan dalam bahaya. Apalagi dalam dunia perkadalan tidak ada yang namanya donor darah. Rusa.
Tidak hanya menambah ketampanan, kecantikan, dan kekiutan hewan ini, ternyata tanduk yang bercabang ini juga memiliki fungsi pertahanan diri yang sangat vital bagi rusa guys. Tidak hanya sangat kuat, tanduk rusa ini juga sangat runcing dan tajam, sehingga mampu dengan mudah menusuk dan juga mengoyak tubuh para predator yang ingin memangsanya. Selain itu, dengan kaki yang didesain sedemikian rupa, membuat rusa memiliki movement speed di atas rata-rata hewan lainnya, di mana ia mampu berlari hingga kecepatan 64 km per jam. Ya, hampir sebanding dengan motor Ichikiwir. Namun sayangnya, meski memiliki movement speed yang tinggi, rusa tidak memiliki kemampuan bermanuver yang baik guys. Sehingga tak jarang rusa ini harus terjebak di antara sela-sela pepohonan. Dan parahnya lagi, karena tanduk yang runcing dan tajam, mereka harus tersangkut di pepohonan tersebut sampai ajal menjemput. Nah, biasanya mereka yang terjebak harus mati karena kelaparan, ataupun dimangsa oleh predator tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Namun tak hanya pohon, rusa biasanya juga terjebak dengan rusa lainnya. Ya, setelah adu mekanik untuk memperebutkan wilayah ataupun memperebutkan rusa betina yang sok kecantikan, para rusa ini justru harus tersangkut dengan musuhnya sendiri. Bahkan tak jarang mereka akan mati bersama karena kelaparan dan mengalami infeksi. Berharap memenangkan pertandingan dan bisa hidup semati dengan betina pilihannya, malah hidup semati dengan saingannya sendiri. Hehehe. Babi rusa. Hewan endemik yang masuk dalam jenis babi liar ini memiliki mekanisme pertahanan yang sangat kuat, yaitu berupa taring tajam yang mampu menusuk dan juga mengoyak tubuh predator maupun hewan lainnya. Namun sayangnya taring ini justru tumbuh ke arah tengkorak kepalanya sendiri. Bahkan jika babi rusa mencapai usia dewasa, taring tersebut akan tumbuh dan menembus daging di kepalanya guys. Sehingga senjata tersebut kini tidak dapat lagi digunakan sebagai pertahanan diri, melainkan berubah menjadi senjata makan tuan. Namun sisi baiknya, semakin panjang taring mereka maka akan dianggap semakin tampan pula di mata para betina. Maka tak heran jika babi rusa yang memiliki taring yang panjang biasanya akan menjadi playboy dan memiliki banyak betina, bahkan sampai memiliki kelompoknya sendiri guys. Nah, hingga saat ini evolusi hewan ini masih menjadi misteri, karena para ilmuwan masih meneliti maksud dan tujuan evolusi senjata pertahanan babi rusa ini. Ayo kan, ayo nanti kan dasmu. Oke lah, gue rasa cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. And bye bye.